Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan dan kita masih memiliki kesempatan itu. Mungkin sebagian dari kita masih kecil hati, kenapa? Karena kita belum bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi kita memang harus sabar, Tuhan sedang membuat karya yang besar dalam hidup kita. Mari kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, pikiran kita, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan saja. Kau tetap Allah. Biarlah Dia selalu ditinggikan dalam hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang menentukan arah hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
pujian yang begitu indah ya Tuhan. Tak tergoyahkan dan Engkau tetap Allah bagi kami. Dalam kondisi apapun, di tengah situasi seperti apapun, Kau tetap Allah bagi kami dan Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang sebagai Allah kami, Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersukacita bersama. Ada kuasa. Nama yang begitu luar biasa. Nama yang memberikan kita kekuatan. Nama yang memberikan kita kehidupan. Yesus. Namanya Tuhan.
kasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, supaya hati kita boleh menjadi tanah yang baik di hadapan Tuhan. Siap ditanami, ditaburkan oleh bibit firman Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini
Firman Tuhan masih berjudul yang sama dengan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang sukacita. Tapi pagi hari ini kita akan membahas tentang sukacita yang berbeda dengan beberapa minggu yang lalu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang sukacita itu sangat penting sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira atau yang bersukacita adalah obat. Sukacita itu juga sangat penting sekali bagi kita semua. Bahkan semua yang hadir di sini dan mendengarkan khotbah ini kadang lupa juga mengenai sukacita, lupa bahagia hari ini. Ya. Coba periksa masing-masing, diri masing-masing, apakah kita bersukacita hari ini, bergembira hari ini. Karena mungkin banyaknya persoalan, mungkin banyaknya kesulitan yang kita hadapi sehingga kita lupa bersukacita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa gambaran Alkitab tentang sukacita itu sangat berbeda dengan gambaran populer tentang bahagia atau tentang sukacita yang disampaikan secara umum atau dunia. Banyak orang mengaitkan bahwa kebahagiaan itu adalah merupakan kesenangan atau kenyamanan yang bersumber dari hidup atau situasi hidup yang baik. Seperti misalkan anak kita sehat, bersukacita bukan? Anak kita lulus, bersukacita bukan? Ini mendekati tanggal 25, nanti tanggal 25 gajian, ya. Bersukacita bukan? Itu sukacita yang ditimbulkan karena kesenangan, karena kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Tetapi Alkitab berkata lain. Karena Alkitab berbeda dengan keadaan atau gambaran sukacita oleh dunia yang kita hidupi sekarang ini. Kebahagiaan atau sukacita itu dipandang sebagai antonim dari kesusahan. Jadi kalau orang susah tidak mungkin bahagia. Tidak demikian dengan konsep Alkitab. Alkitab tentang sukacita itu bukan lawan dari kesusahan hidup. Saya ingin membawa kita semua, saudara-saudara, termasuk diri saya adalah bahwa sukacita bukan lawan dari kesusahan hidup. Jadi walaupun kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai kesusahan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai pencobaan yang kita alami atau yang sedang kita alami, bukan berarti kita tidak bisa bersukacita. Itu kata Alkitab. Itu firman Tuhan. Orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah-tengah berbagai situasi yang tidak mengenakan. Jadi kalau dunia populer mengatakan bahwa sukacita itu lawan dari kesusahan, lawan dari kesulitan, maka Alkitab menjawab bahwa walaupun di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kesulitan hidup, kesusahan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah penderitaan, situasi yang tidak mengenakan, Alkitab berbicara bahwa kita pun atau Allah sanggup memberikan solusi permanen dalam sukacita. Jadi saya mohon kita semua ketawa dulu. Ya. Hidup kita bahagia, hidup kita sukacita. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak punya duit atau saya di kantong saya ada dompetnya ada banyak duit. Tetapi bukan duit, bukan harta, bukan pangkat, bukan kekayaan yang menjadi sukacita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya yang mau saya sampaikan bahwa sukacita yang diberikan Allah itu adalah sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Itulah keunikan sukacita. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 sebagai orang yang Paulus malah mengucap syukur, sebuah paradok ketika mengalami ujian, ketika mengalami pencobaan, ketika sedang berduka cita, maka Paulus berkata senantiasa bersukacita. Nah, inilah keunikan sukacita orang-orang Kristen. Sukacita yang diharapkan. Sukacita yang dari Allah.
Jika memang sukacita Kristen itu begitu luar biasa, saya mau tanya ini, mengapa ada banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, yang rajin beribadah, hidupnya terbelenggu dengan kesedihan, kekecewaan, dan kepahitan? Ini pada umumnya, termasuk mungkin saya. Apa yang salah dengan situasi ini? Bagaimana kita bisa menikmati sukacita kalau keadaan kita buruk? Sementara kebutuhan kita banyak, sedangkan pemasukan sedikit, tidak seimbang. Apalagi tidak ada pemasukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah keunikan sukacita. Inilah keunikan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang bisa menikmati sukacita sejati walaupun itu sekali lagi di tengah-tengah keadaan yang buruk. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mengatakan demikian, mungkin ayat sampai ayat 4 ya. Itu kalau mau mempelajari satu perikop pasal 1 ini semua ya. Ini sangat baik kalau nanti Bapak Ibu setelah ini akan baca ya dalam pasal 1 semua ya dalam Filipi. Saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus, ingat, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Ingat apa? Aku, kata Paulus, selalu ya berdoa dengan sukacita. Saudara-saudara, kenapa ini saya menjadi tema saya? Sukacita yang berbeda dengan sukacita yang lain. Paulus pada posisi pada waktu itu sedang di penjara, namanya penjara Roma. Sedang di penjara tidak enak. Apalagi kalau kita lihat bagaimana Paulus pada waktu itu, waktu di penjara dia dipasung tangan dan kakinya. Bukan hanya diborgol, tetapi juga kakinya dipasung. Saudara dapat bayangkan penjara dulu tidak enak. Tetapi kenapa Paulus selalu bersukacita? Ingat di dalam surat-suratnya, Korintus, Filipi, dia selalu bersukacita. Ingat tadi berdoa dengan sukacita. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak bisa berdoa dengan sukacita. Mendoakan jemaat Filipi. Jadi pertanyaannya saya ulangi. Kenapa kalau hidup kita diberi oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan ya, orang-orang Kristen yang menikmati, seharusnya menikmati sukacita selalu, tetapi sebaliknya tidak pernah menikmati sukacita. Saya punya tiga hal yang telah kita pelajari dalam firman Tuhan dalam Filipi ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita bersukacita? Yang pertama adalah hidup berpusat pada Allah. Itu yang pertama. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, Paulus masih mampu bersyukur, dikatakan ayat 1 sampai yang keempat tadi, Filipi pasal 1. Kata sukacita ya, itu adalah baik dan berkenaan dengan karis, yaitu pemberian. Ekaristio. Baik, karis adalah pemberian. Dalam konteks kekristenan, pemberian itu tentu saja dihubungkan ya dengan kebaikan Allah. Jadi Paulus di tengah-tengah kesulitan, dia bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang ada kegilaan daripada manusia-manusia biasa. Karena kalau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penjara, maka seharusnya dia ngomel sama Tuhan. Coba bayangkan berapa kita ngomel dengan Tuhan.
Berapa kita protes sama Tuhan tapi tidak pernah mengucap syukur, padahal kita ada rumah, padahal kita anak-anak kita sehat, padahal kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa bernafas. Sementara ada orang di sana di rumah sakit yang kena COVID atau mereka sedang dalam keadaan sakit di tempat tidur, mereka sulit makan, tetapi kita bisa menikmati makan. Kenapa kita tidak bersyukur, malah ngomel di hadapan Tuhan? Di tengah-tengah kesusahan, ingat, Paulus bisa bersukacita, bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Karena dihubungkan semua atas kebaikan Tuhan atau kebaikan Allah. Ini memang tentunya sukacita yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana di tengah-tengah tidak enak, situasi yang tidak nyaman, tapi bisa bersukacita. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah akan bersukacita kalau hidupnya berpusat pada Allah, karena kebaikan-kebaikannya terus digali, karena bersyukur terus, karena menghitung berkat-berkat Tuhan yang ada. Jangan menghitung yang kurang. Saya sudah berkali-kali mengatakan, dan itu menjadi prinsip pribadi. Kalau kita mau berdoa apa yang kurang, terus kita tidak pernah mengucap syukur. Karena apa yang kurang? Sudah punya gaji 5 juta per bulan, minta yang 6 juta, minta 7 juta. Sudah punya gaji 10 juta, minta 12 juta. Sudah punya rumah 1, minta rumah 2. Sudah punya anak 1, minta anak 2. Ya. Tapi jangan punya istri 1, minta istri 2. Saudara. Itu tidak akan bisa bersukacita. Paulus, saudara-saudara, menghubungkan ini kebaikan Allah walaupun di dalam tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penjara, sedang terpenjara, sedang terbelenggu, namun dia mengingat kebaikan Allah yang besar. Itulah sukacita yang dimiliki oleh Paulus yang datang daripada Allah, karena dia selalu menghubungkan situasi bukan buruknya, tetapi selalu memperhatikan dan mengkaitkan akan kebaikan Allah walaupun di tengah-tengah penjara. Ini memang sulit bagi kita, tapi kita mau belajar. Jangan remeh, jangan dangkal. Sukacitaku dan sukacitamu kadang-kadang dangkal sekali. Punya duit seneng, nah kelihatan ini mau tanggal 25. Setelah tanggal tua ya, ini kan mau tanggal 25 masih tanggal tua ya. Jadi cemberut terus. Jadi saudara-saudara, Paulus menekankan bahwa dia berhidup berpusat pada Allah. Dia selalu mengaitkan apa yang terjadi itu adalah pemberian Allah, kebaikan Allah, walaupun mungkin itu berlawanan dengan apa yang dialami. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah akan bersukacita, saudara-saudara. Ia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Allah. Saya sudah berkali-kali mengatakan, coba kita bersyukur seperti Paulus. Kita mengalami sukacita terus. Saudara-saudara, ada orang-orang Jawa itu namanya memiliki ilmu bejo. Apa itu ilmu bejo? Ilmu untung. Kalau orang Cina hoki atau hoki. Hoki. Kemana-mana hoki. Naik mobil ban sebelah bocor, masih bersyukur karena yang bocor yang sebelah. Coba kalau yang bocor itu dua-duanya kanan dan kiri. Bocor kanan kiri juga masih bersyukur, untung, hoki. Karena apa? Yang bocor tidak 4-4-nya. Masih bocor 4-4-nya, kita juga bersyukur karena hanya bannya, bukan mesinnya. Masih untung, masih bisa beli. Masih ada ATM yang bisa gesek. Jadi untung bejo. Kalau sakit, dia berkata bersyukur, puji Tuhan, sakit. Karena apa? Sakit saya masih bisa bernafas. Karena Tuhan masih memberikan hidup bagi saya. Walaupun sakit tapi makan, walaupun dipaksa bisa makan. Bersyukur. Maka lihatlah kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitanmu. Lihatlah tengah-tengah penderitaanmu. Engkau mampu enggak berharap? Mampu enggak kita bersyukur dan melihat akan kebaikan Tuhan seperti Paulus melihat ketika dia di tengah-tengah penjara? Saya rasa tidak banyak orang, termasuk mungkin saya. Maka saya mau belajar. Maka saya rindu supaya firman Tuhan pada pagi hari ini, sukacita kita bukan sukacita yang dangkal. Saya kadang-kadang, saya terkenal orang periang, jadi sanguin kalau dalam temperamen saya. Jadi orang tidak tahu kalau saya tidak punya duit. Orang tidak tahu kalau saya ada masalah.
senang terus, puji Tuhan. Tapi itu kan baru katanya. Tapi hati saya seperti apa? Mungkin juga tidak sukacita. Salah, saudara. Paulus harus mampu melihat kebaikan Tuhan. Karena orang yang hidup berpusat pada Allah, maka akan diberikan sukacita. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah, berpusat pada Allah, akan selalu memiliki alasan untuk memuji Allah. Ingat, orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah, berpusat pada Allah hidupnya, akan selalu memiliki alasan untuk selalu bersukacita. Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan sambil mengingat semua kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Wah, kalau dia memuji Tuhan sungguh luar biasa, hilang semuanya. Kita lihat waktu menghadapi Goliat dia juga sukacita. Padahal semuanya takut, semuanya terintimidasi, tapi Daud tidak mengalami sukacita. Dia selalu mengalami sukacita, seperti Paulus. Paulus mampu melihat banyak kebaikan ilahi di tengah penderitaan yang ia alami. Dijebloskan ke dalam penjara karena tidak bersalah. Memang tidak mengenakkan memang, tetapi Paulus berkata atau Paulus mengalami sukacita sebab hal itu telah memungkinkan pemberitaan Injil ini kepada pejabat yang ada di penjara itu. Ingatlah, kepala penjara itu sampai bertobat. Paulus bicara tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah penjara, maka dia bisa bersukacita. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa menjadi situasimu dan situasiku. Tetapi marilah kita melihat kebaikan di dalam situasi kita. Paulus bisa melihat kebaikan Tuhan, kebaikan ilahi di tengah-tengah kesulitan. Paulus memandang situasi yang tidak ideal ini sebagai kebaikan karena bagaimanapun Kristus telah diberitakan. Pasal 1 tadi, Filipi ayat 17 sampai 18. Ini luar biasa, saudara-saudara. Marilah kita merenungkan. Sukacita yang kita miliki hendaklah, sekali lagi, jangan dangkal. Tetapi hendaknya kita bersukacita. Ingat, sukacita kita kalau bersukacita, hati yang gembira adalah obat, maka kita memiliki kekebalan tubuh. Kita memiliki kemampuan untuk bisa membagi itu kepada orang lain, share kepada yang lain. Kalau kita sukacita, orang lain ikut sukacita. Ya. Tapi kalau kita tidak sukacita, orang lain pun juga akan transfer, tidak sukacita. Maka dari itu ingatlah, belajarlah. Mari kita belajar, sama-sama belajar. Kita belum sempurna, apalagi sukacita yang pagi ini kita belajar itu sulit. Karena belajar sukacita di tengah-tengah penderitaan atau kesulitan. Tetapi Paulus mampu untuk melihat itu. Melihat kebaikan Allah di tengah-tengah itu. Berikutnya adalah hanya mereka yang menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Mereka yang akan menikmati sukacita. Meletakkan pusat hidup ya pada hal-hal yang sementara akan berakhir dengan kekecewaan. Jadi kalau kita menyerahkan, menikmati hidup ini, meletakkan pusat hidup ini pada hal-hal yang sementara, maka kita akan kecewa. Kecewa terhadap pendeta, kecewa terhadap tetangga, kecewa terhadap suami, kecewa terhadap istri. Kapan kita mau sukacita? Tetapi kalau kita letakkan itu pada pusat pada Allah, berpusat pada Allah, maka semuanya kita akan melihat kebaikan dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah yang dimuliakan. Kalau kita berpusat pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bersukacita? Saudara-saudara. Yang kedua adalah hidup seperti Filipi ya, tadi pasal yang pertama. Yang kedua adalah bisa bersukacita karena hidup yang memperhatikan orang lain. Paulus tidak hanya memandang kepada Allah, ia juga memperhatikan orang lain. Ingat, ketika dia berdoa untuk siapa? Jemaat Filipi, semua yang pernah dilayani pada waktu itu. Dia mengingat, ketika mengingat dia maka dia mengalami sukacita.
mendapatkan kesukaan besar dalam doa dan permohonan. Ingat saudara, saya juga kalau mengingat Bapak Ibu sekalian, ya, mengingat saudara kita, itu betapa berkat Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi sukacita. Memperhatikan orang lain itu menjadi sumber sukacita. Yang menarik di bagian ini adalah memunculkan kata semua tadi. Ya. 2 kali. Ya. Kata semua. Secara harafiah berbunyi adalah, aku bersyukur kepada Allahku atas semua yang terjadi, atas semua yang saat ini sedang dialami, dan atas semua ingatan tentang kamu. Ya, semua di sini ingatan tentang kamu. Jadi kebaikan-kebaikan orang, kebaikan-kebaikan dulu teman-teman kita, kebaikan-kebaikan gereja, kebaikan pendeta, kebaikan-kebaikan tentang suami dan istri kita, itu diingat, ya. Maka semua itu diingat menjadi sukacita. Jangan mengingat yang kurang-kurang. Jangan mengingat yang susah-susah, tetapi mengingat yang baik. Mampu melihat kebaikan itu. Jadi hidup yang memperhatikan orang lain akan menjadi pusat, akan menjadi sumber juga. Salah satu, bukan satu-satunya, karena hanya kepada Allah tadi nomor 1. Yang kedua adalah memperhatikan orang lain. Saya bersyukur, ingatlah tokoh-tokoh, lihatlah tokoh-tokoh yang sudah kita lihat. Mereka hidupnya dibagi. Bunda Teresia dari India. Hidupnya sampai tua. Ketika dia setiap hari memperhatikan orang lain, karena dia memang tidak bersuami, ya, dia orang Katolik. Kalau tidak lihat dia dapat Nobel, ya, karena hidupnya memperhatikan orang lain, tapi dia senang. Dia punya anak, tapi anaknya banyak secara lihat itu. Dia secara biologis tidak punya anak, tetapi dia punya anak banyak, punya jemaat yang banyak. Memperhatikan orang lain kehidupannya. Semua mengingat-ingat. Semua diingat, itu akan menimbulkan syukur, dan syukur itu akan meninggalkan sukacita. Jadi di sini dikatakan bersyukur setiap ingatan tentang jemaat Filipi, itu Paulus. Jadi yang diingat-ingat jangan yang masalah-masalah, yang diingat jangan yang kurang-kurang, tapi kebaikan-kebaikannya. Untuk semua orang, itulah Paulus, hidup yang memperhatikan orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup memperhatikan orang lain memang menjadi sukacita tersendiri. Kalau kita bisa memberi kepada tetangga, waduh itu luar biasa. Orang tetangga membutuhkan sepatu, anaknya tidak bisa sekolah, kita beri. Tetangga tidak bisa makan, kita beri. Wah itu rasanya senang sekali. Tidak bisa diberi dengan uang. Tidak bisa diganti dengan uang. Tetapi ketika kita diam, tidak memberi, tidak memperhatikan orang lain, kepentingan orang lain, hanya kepentingan diri sendiri, egois, hidup individu, maka sukacitamu akan berkurang. Malah mungkin tidak ada, karena kamu bersukacita sementara saudaramu, sementara tetanggamu, sementara adikmu, sementara kakakmu dan keluargamu mengalami kesusahan. Bagaimana kita bersukacita? Tapi ketika kita bisa berbagi dan memperhatikan orang lain seperti mengingat semua kebaikan-kebaikannya, maka orang lain pun akan bersukacita. Seberapa banyak engkau memperhatikan orang lain seperti Paulus? Paulus hidupnya memang diserahkan dalam pelayanan. Paulus memang hidupnya diserahkan untuk orang lain. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Dia selalu melayani, memperhatikan orang lain. Maka ketika Paulus ini dalam penjara dan mengingat doanya selalu dan bersyukur, maka itu menimbulkan sukacita. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk tetangga kita, atau berdoa dengan hanya untuk rumah tanggaku, untuk keluargaku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk pekerjaanku, ya, untuk anakku, semua berpusat pada aku, bukan pada orang lain. Maka dari itu kalau kita bisa memperhatikan
orang lain itu menjadi salah satu sumber sukacita. Kita bisa bersukacita. Oh, di tengah-tengah kekuranganku aku bisa memberi. Itu sukacitanya luar biasa. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana kita hidup bisa bersukacita menurut Filipi, menurut Paulus dalam Filipi pasal 1 ya. Hidup bagi perluasan Injil. Ini tidak bisa ditawar. Jemaat Filipi memang secara konsisten mengambil bagian dalam pelayanan Paulus dalam bentuk pemberian bantuan. Ingat, Filipi pasal 1 ayat 7. Bagaimanapun situasi pelayanan Paulus, mereka siap memberi dukungan. Wah, luar biasa ya. Hidup yang tertuju pada perluasan Injil akan menjadi sukacita. Saya sekali waktu jam 12 malam dapat telepon. Mulai dari jam 10. Telepon itu berbunyi, "Pak, ini ada jemaat saya. Kalau kami bukan jemaat, tapi kami bicara klien, orang yang percaya baru. Orang yang baru percaya. Itu satu kecamatan hanya dia sendiri. Terus kemudian dia sedang dikurung orang lain, ya, banyak orang menimpukin batu mulai dari jam 10. Saya sebagai orang yang bertanggung jawab secara organisasi, saya langsung duduk, saya belajar. Tuhan, terima kasih untuk masalah ini, walaupun itu berat. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya yang penting. Di tengah-tengah situasi itu seharusnya saya bisa ngomel dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Apa yang salah dalam diriku dan lain-lain. Tapi saya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk suara buruk ini. Terima kasih untuk kabar buruk ini. Dengan kabar buruk ini Tuhan akan mempersiapkan saya menjadi pemimpin yang baik. Dengan ini akan memperhatikan orang lain dan memperluas kerajaan Allah. Pada waktu itu sampai jam 12 dia dikerutukin batu. 2 jam dia berkata sudah menyerah dengan lewat WA. Pak, kalau saya kuat Pak, saya apapun gak apa-apa, tapi anak-anak saya, dia punya anak 5, dikerutukin batu. Anaknya jerit-jerit terus semua, ya, dia histeris anak-anaknya karena dikerutukin batu di rumahnya. Akhirnya kami putuskan waktu itu, kalau kami datangin, kami pakai ojek atau kami datangi dengan teman-teman yang ada di sana, itu akan ketahuan nanti siapa kita, dan kemudian akan menjadi masalah besar. Akhirnya saudara, waktu itu kita sepakat rapat jam 12 malam, kita kirim ojek dan kemudian kita siapkan di kota, ya, kita minta satu hamba Tuhan untuk menyediakan kamar, ya, rumah, dan besok paginya kita kontrakkan langsung. Rasanya senang, saudara. Bisa menolong orang lain, memperluas kerajaan Allah, walaupun itu kecil, tidak ada harganya mungkin. Tetapi itu saya senang, anak-anak mereka senang. Dan sekarang anak-anaknya sudah semester 7. Semester 5 ya. 5, 6, ya, semester 7, ya. Sebentar lagi akan selesai, ya, selesai semester 8, ya, 4 tahun. Semester 7, ya. Wah, ini luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup bagi perluasan Injil sangat penting, tidak bisa ditawar. Mungkin memang porsi saudara dan saya berbeda. Tetapi semua kita hidup, Injil itu adalah Kristus sendiri, Injil itu adalah kabar baik. Maka kita sampaikan, bukankah kita surat-surat yang terbuka untuk Injil, untuk kabar baik kepada orang. Kelakuan kita, tindakan kita, omongan kita, pembicaraan kita, sikap kita semua dinilai. Dan kalau kita bisa menjadi berkat, ya, itu sudah memperluas kerajaan Allah. Jangan menjadi batu sandungan. Lihat orang Kristen sama saja. Paulus sudah hidup bagi perluasan Injil. Ingat, pasal 1 ayat 21 di situ dikatakan, hidup dan mati tidak penting. Hidup yang penting, hidup Kristus, mati adalah juga Kristus. Maka dia katakan, mati adalah keuntungan. Saya bisa ngomong begini, tapi kalau melihat kesulitan belum tentu juga, saudara. Tapi ini melakukan belajar, maka firman Tuhan untuk kita semua, belajar. Apakah kamu senang karena tidak ada masalah? Hidup bagi perluasan Injil, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan.
ini jemaat Efesus melalui Epafroditus ya, itu mengirim bantuan yang pertama untuk pemberitaan Injil bagi Paulus, walaupun dia di pelayanan-pelayanan di penjara disokok oleh jemaat ini. Hidup bagi perluasan Injil maka mengalami sukacita yang besar. Hidup adalah Kristus, adalah keuntungan. Itu adalah kualitas hidup kita. Hidup ini memuliakan Dia. Tadi pagi saya berkhotbah di jemaat di rumah kami, ya, itu tentang bagaimana hidup itu bisa memuliakan Tuhan. Hidup berfokus pada Tuhan, bukan pada harta kita. Tapi kalau kita memiliki sesuatu, memiliki apakah yang kita punya? Nggak mungkin orang tidak punya. Nggak punya duit, punya hati. Nggak punya hati, punya tenaga. Yang tidak punya tenaga, punya pikiran. Maka jangan khawatir. Semua gereja ini, ya, gereja kita, semua, ya, yang saudara berikan kepada Tuhan adalah memperluas kerajaan Allah sendiri. Saya dengar Pak Daniel dan Pak Panjaitan pergi ke Liuliang, ya. Itu juga memperluas kerajaan Allah. Doa-doa ditaburkan di tengah-tengah naik. Oh, Liuliang banyak ya. Liuliang tidak ada gereja satupun. Dulu pernah ada gereja Kristus. Dan sekarang tidak ada. Orang Kristen banyak. Tapi tidak ada satupun tempat untuk ibadah di sana. Kecuali maka dari itu secara eksis Pak Panjaitan dan teman-teman melayani di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat orang-orang para pekabar Injil ini yang terkenal menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu bersukacita. Apakah mereka memiliki kehidupan yang nyaman? Tidak. Kehidupan awal mereka mungkin sangat menyedihkan, tetapi mereka bisa bersukacita. Perjuangan berat dan kadangkala tidak menghasilkan ya apa yang seharusnya dia pikirkan, tetapi terus mengalami sukacita. Karena dia melibatkan diri untuk memperluas kerajaan Allah. Dan konteks memperluas kerajaan Allah, memberitakan Injil itu banyak, bukan duitnya saja, tetapi tenaga yang sudah saya sampaikan, pikiran kita, ya. Banyak orang ketika kita bicara masalah perluasan Injil ini, kita diam. Tetapi sebetulnya kita banyak potensi. Pertanyaan terakhir, apakah saudara hidup untuk Injil? Untuk kabar baik, untuk Kristus. Injil itu adalah Kristus. Apakah saudara hidup untuk Kristus? Apa yang sudah lakukan? Semua jerih lelah atau jerih payah yang tidak berpusat pada Allah tidak akan mengalami sukacita. Itu sukacita sementara, sukacita yang dangkal. Tetapi kalau sukacita yang diberikan Allah, itu adalah sukacita yang permanen. Karena di tengah-tengah kesulitan pun kita masih mampu bersyukur dan bersukacita. Itu sebabnya siang hari ini mari saudara, firman Tuhan ini 3 hal yang mengapa kita bisa bersukacita. Yang pertama adalah hidup berpusat pada Allah. Yang kedua, kita bisa bersukacita kalau hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita memperhatikan orang lain. Yang terakhir tadi, hidup bagi perluasan Injil. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kaulah segalanya sambil kita merenung firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah
hatiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segala. Siang hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam hidup Apakah kita mengalami sukacita di pagi ini? kerajaan Sukacita yang diberikan Allah. kebenaranmu itu Sukacita yang bisa bagianku. Akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang senantiasa di dalam hidup kita. Selama hidup Sukacita kita jangan dangkal, tetapi sukacita yang berkualitas. Walaupun segala masalah terjadi dan ada dalam hidup kita, namun Allah akan berikan solusi. Allah akan Bapa memberikan dan sukacita yang Rajaku, Kaulah segalanya. Nyanyikan ini Kaulah segalanya. Di dalam hidup Waktu dan tempat kami berikan kepada hambanya Pak Daniel akan berdoa untuk kita semua. kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mendidik kami, meneguhkan kami untuk kembali mengingat dalam segala situasi, meskipun tidak terlampau menyenangkan, tidak terlampau baik bagi kami, namun kami diingatkan kembali untuk bersukacita. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami menempatkan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah firman-Mu dapat hadir, dapat menguasai hidup anak-anak-Mu, bahkan dapat nyata dalam kehidupan. Nyata sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang mendengar sebagian firman. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu yang akan datang kita kembali akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita agar kita berkenan untuk melaksanakan perjamuan kudus yang akan kita selenggarakan minggu yang akan datang. Demikian pengumuman yang saya berikan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran
Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami tahu itu semua karena tuntunan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang memungkinkan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami pada akhirnya terus memohon anugerah-Mu agar kiranya dunia ini termasuk bangsa kami dapat menemukan vaksin virus corona, dapat menghadapi situasi yang tidak terlampau baik, situasi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Tuhan, terkhusus untuk bangsa Indonesia, kiranya Engkau memimpin, menganugerahkan hikmat, mengaruniakan pertolongan, memberikan kemampuan kepada pimpinan kami yang tertinggi hingga terendah untuk dapat mengatasi dengan baik secara tepat. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesatuan hati, sifat satu sama lain bekerja sama, mampu berkoordinasi dengan baik, mampu berjuang keras secara bersama-sama untuk menghadapi persoalan yang sama. Bapa, Kau juga menolong rekan-rekan tenaga medis, kiranya Engkau berikan hikmat untuk bisa menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona. Kau juga menolong mereka untuk memiliki daya tahan tubuh yang demikian kuat, demikian tinggi, sehingga tidak mudah tertular. Kau menolong bangsa Indonesia untuk memiliki semangat gotong royong. Engkau memberikan kesabaran, memberikan kemampuan untuk mengatasi rasa jenuh. Tuhan, Engkau memberi kemenangan buat bangsa kami dalam menghadapi permasalahan yang terus melanda hingga hari ini. Bapa, hamba menyerahkan setiap dampak negatif dari adanya wabah ini. Kiranya Engkau mengubah menjadikan hal yang baik, mendatangkan kebaikan buat bangsa. Bapa, hamba menyerahkan anak-anak-Mu juga di tempat ini. Engkau berkati tiap rumah tangga yang mereka jalin, yang mereka bina. Engkau menolong anak-anak-Mu yang juga berusaha. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang bekerja. Engkau memampukan mereka bekerja secara produktif namun aman. Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang studi. Engkau menolong sehingga dapat berjalan dengan lancar studinya. Bapa, hamba menyerahkan beberapa anak-Mu yang berada dalam kondisi tidak terlampau baik keadaan fisiknya. Engkau menjamah Oma Ferry, Oma Teko, Bapak Toto, dan jemaat-jemaat yang lain yang tidak hamba sebutkan satu persatu yang berada dalam kondisi fisik tidak terlampau baik. Kasih dan kuasa sanggup menolong mereka. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan ketabahan, sehingga dalam kelemahan nyata kekuatan, sukacita dapat juga ada dalam mereka, karena Engkau ada senantiasa bersama mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pada hari ini, baik yang memberitakan firman-Mu, yang menjadi song leader, singer, para pemain musik, maupun yang mendengarkan, mengambil proses dalam perekaman ibadah hari ini.
Bapa, hamba terus percayakan setiap pergumulan anak-anakmu di tempat ini, satu persatu Engkau mengetahui beban hidup mereka, harapan, keinginan mereka. Engkau menolong, memampukan mereka mengatasi persoalan demi persoalan dengan kemenangan, karena bersamamu Tuhan. Terima kasih. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dua berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang